Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam kajian kitab Nawaqidul Islam atau pembahasan keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembatal keislaman yang ke-8. Kita ulangi sedikit karena kemarin juga masih baru mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis berkata, at-tsani yang ke-8, mudharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Pembatal keislaman yang ke-8 adalah membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka atas kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan kafirnya orang-orang yang membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin adalah surah Al-Maidah ayat 51. Allah berfirman, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang berwala, artinya barang siapa yang membela orang-orang kafir, barang siapa yang menolong orang-orang kafir di antara kalian, wahai orang-orang beriman, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari orang kafir juga. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Kata beliau, qauluhu at-tsani ay an-naqidu tsani min nawaqidil Islam. At-tsani maksudnya adalah pembatal keislaman yang ke-8 dari pembatal-pembatal keislaman atau 10 pembatal keislaman yang ada di dalam kitab ini. Qauluhu mudharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Tadi penulis mengatakan pembatal keislaman yang ke-8 adalah menolong, membantu kaum musyrikin, ya, atau membela mereka, menolong mereka atas kaum muslimin dalam memerangi kaum muslimin. Wa hadza la yakunu illa min syakhsin kafir fillah.
perbuatan yang seperti ini itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membantu orang kafir, menolong mereka, membela mereka, memerangi kaum muslimin. Tidak ada yang melakukan demikian kecuali dari orang yang memang kafir kepada Allah. Kalau dia muslim, bagaimana dia muslim kok memerangi kaum muslimin? Bagaimana kalau dia muslim membantu orang kafir dalam membantai atau memerangi kaum muslimin? Atau mungkin tidak cuma dalam peperangan ya, dalam pemikiran juga demikian. Iya, ide-ide orang agama orang kafir lebih dia bela daripada agama Islam. Ya, agama kafir lebih dia tolong daripada agama Islam. Ya, kita dapati ada orang-orang itu yang kalau misalnya ada pembangunan gereja yang istilahnya dipersulit perizinannya, maka dia kuat-kuat muslim ini katanya, dia kuat-kuat ini untuk membela orang-orang kafir. Namun tidak seperti itu tatkala masjid, justru malah masjidnya sudah resmi, sudah ada izinnya, bahkan sudah diputuskan di pengadilan menang, namun tetap malah dihalang-halangi. Ini tidak masuk dalam kategori ini. Wal muradu bil mudhaharati an-nusra. Yang dimaksud dengan mudhaharah membela adalah an-nusra, menolong. Ay nusratul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Pertolongan, pembelaan kepada kaum musyrikin, ya, pertolongan menolong kaum musyrikin atas kaum muslimin. Bihaitsu idza waqa'at harbun baina ahli Islam wa ahli kufri yaqimu fi saffi ahli kufri wa yunasiruhum wa yu'awinuhum. Ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir, maka dia berada di saf barisannya orang-orang kafir, membela mereka, menolong mereka. Wa yakunu saffan wahidan ma'ahum fil intisar ala ahli Islam. Dia berada di satu barisan bersama orang-orang kafir dengan menolong orang kafir, membela mereka, membantu mereka ketika orang kafir ini memerangi kaum muslim. Fahadha minal kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Maka ini termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu, kemudian penulis mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 51. Kalau lengkapnya, kan ini ayat sempat viral kan? Tapi cuma dipakai buat demo toh. Jadi cuma dipakai buat demo, tapi makna yang terkandung dalam ayat ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahaminya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Aulia dari kata wali. Wali artinya orang yang dicintai, orang yang dijadikan sebagai sosok yang dicintai, dipatuhi, atau diberikan loyalitas. Ya, diberikan loyalitas. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai orang-orang yang kita memberikan loyalitas pembelaan kepada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka wali atas sebagian yang lain. Kemudian baru Allah mengatakan di sini, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas, membela, mencintai orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia juga bagian dari orang kafir juga. Ini sisi pembatal keislamannya. Fa innahu minhum, ya dia bagian dari orang kafir juga. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya innallaha la yahdi
al-qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kata Syekh, "Ay faman yatawallahum minkum fa innahu minhum fil kufri bi hadzal tawalli." Maka barang siapa yang berloyalitas kepada orang kafir dari kalian wahai orang beriman, maka sesungguhnya dia termasuk dari mereka juga, dari orang kafir juga. Ya, fil kufri bi hadzal tawalli. Dia kafir dengan perbuatan tawalli. Nanti akan kita bahas perbedaan antara at-tawalli dengan al-muwala. Nah, ini dua hal yang berbeda. Sama-sama mencintai orang kafir. Kalau diartikan sama-sama mencintai orang kafir, tapi ada perbedaan. Nah, nanti aja. Kita baca dulu. Wal muradu fi qawlihi wa man yatawallahum minkum nusratul kafir 'ala muslim 'inda wuqu'i harbin bainahuma qasidan bi hadhihi nusrah zuhura dinil kufar. Yang dimaksud oleh Allah tadi dalam ayat surat Al-Maidah 51, barang siapa yang bertawalli, berwala, berloyalitas kepada mereka, pada orang kafir, yaitu maksudnya nusratul kafir 'ala muslim, membela, membantu, menolong, mensupport, yang menyokong orang kafir dalam memerangi kaum muslimin ketika terjadi peperangan antara dua kaum ini. Apa tujuannya? Tujuannya memang untuk menampakkan atau untuk supaya agama orang kafir ini lebih unggul daripada agama Islam. Jadi kecintaannya ini didasari apa? Agama. Ya, kecintaannya dia, makanya dia sampai membela, sampai dia menyokong, mensupport orang kafir. Dia ingin supaya agama kafir ini yang lebih menang, lebih unggul, lebih jaya daripada agama Islam. Ini namanya tawalli, mencintai orang kafir, membela orang kafir karena agama mereka. Ini hukumnya murtad, hukumnya batal keislamannya. Apa tadi namanya? At-tawalli. Adapun kalau al-muwala, mencintai orang kafir karena urusan dunia. Ya, mencintai orang kafir karena urusan dunia. Dia benci dengan agama kekafiran. Dia nggak suka dengan agama kafir, nggak ridho dengan agama kafir. Tapi orang kafir dia cintai karena ada urusan-urusan dunia. Orang kafir dia bela karena urusan-urusan dunia. Maka seperti ini tidak kafir namun dosa besar. Contoh, terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang kafir. Ya, seperti misalnya di Palestina. Nah, kebetulan saya ini pedagang senjata. Saya ini kerjanya jual beli, ekspor impor senjata. Maka kemudian saya support orang kafir tersebut. Ya, saya support mereka dengan saya menjual senjata kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya agama, saya muslim, supaya agama orang kafir ini menang, supaya kekafiran itu menang atas Islam. Tujuannya memang dalam rangka apa? Memenangkan agama orang kafir. Karena enak kalau negeri negara ini dipimpin orang kafir itu enak. Inginnya gitu. Jadi negara ini jadi negara kafir enak, daripada kalau kaum muslimin yang menang nanti negara ini diterapkan syariat. Kalau diterapkan syariat, waduh, tetap loh, ibu kau tak bebas. Jadi dia memang lebih memilih, padahal dia muslim ngakunya dia muslim. Ya, namun yang seperti ini tadi yang di awal sudah mengatakan, hadza la yakunu illa min syakhsin kafirin billah. Hakikatnya dia itu sebenarnya kafir. Karena bagaimana orang Islam lebih ingin agama kafir yang lebih unggul, lebih jaya, lebih berkuasa daripada agama Islam. Pasti ini kafir juga nih, saking berkedok
Islamnya. Ini kasus yang pertama, dia mensupport orang kafir dengan senjata, dia jual senjatanya kepada orang kafir untuk tujuannya supaya orang kafir ini menang agama kafir yang lebih berjaya kepada agama Islam. Maka ini hukumnya apa namanya ini? At-tawalli. Ya. Apa hukumnya? Kafir murtad keluar dari Islam. Kasus kedua, sama seperti tadi, saya jualan senjata. Ada dua kubu yang sedang berperang, umat Islam dan orang kafir. Ya, orang kafir dan umat Islam saling berperang. Saya jualan senjata. Maka kaum muslimin mau beli senjata sama saya, kata diborong senjatanya. Terus kemudian saya tanya, wanita, oh tak beli sekian. Waduh, orang dulu. Saya lebih cocok saya jual ke orang kafir karena dia lebih berani bayar mahal. Ya. Tujuannya kemana ya lah? Cari fulus. Ya. Dia nggak ada urusan ini mau menang, ini mau kalah, dia nggak ada urusan. Yang penting dia dapat apa? Dapat fulus. Tapi kalau ditanya, apakah kau ridho dengan kekafiran mereka? Tidak, saya nggak ridho dengan kekafiran mereka. Saya yakin Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Tapi saya melakukan ini, ya, ini kesempatan buat saya untuk apa? Bisnis. Untuk bisnis. Iya. Karena kalau nggak lagi perang, apa? Nggak pakai betul-betul. Maka ini namanya apa tadi? Al-Muwala. Maka ini statusnya tidak kafir, tapi dia dosa besar. Ya, dia melakukan dosa besar. Nanti akan kita bawakan di antara dalilnya siapa? Siapa namanya? Namanya Hatib bin Abi Balta'a, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya rencana mau menyerang kota Mekah sampai nanti terjadi peristiwa Fathu Mekah. Nabi ini menyerang mereka tiba-tiba karena mereka sudah membatalkan perjanjian damai. Ya, mereka membatalkan perjanjian damai dengan berkhianat. Maka Nabi ini menyerang mereka. Nabi sudah punya rencana ingin menyerang mereka. Ternyata ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'a. Dia ini membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrikin bahwasanya Nabi mau menyerang kalian. Dia tulis surat, kemudian dibawa oleh seorang kurir. Ya, dibawa oleh seorang kurir. Belum sampai ke Mekah, Nabi SAW diberi wahyu bahwasanya ada seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'a. Dia sedang membocorkan rahasia kepada orang-orang Mekah. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang lain untuk mencegah kurirnya itu jangan sampai masuk, jangan sampai tiba di kota Mekah. Dan berhasil. Kurirnya itu seorang wanita, seorang perempuan. Dia selipkan suratnya Hatib ini di sela-sela rambutnya, di sela-sela ikatan rambutnya. Sampai Ali bin Abi Thalib marah, kalau kau tidak mengaku, maka kau akan aku lucuti. Sampai sebegitunya Ali bin Abi Thalib. Hanya dia ngaku. Ternyata isi suratnya itu setelah dibuka dari Hatib bin Abi Balta'a, membocorkan rahasia Nabi. Sebagian sahabat terus bergetar. Sebagian sahabat juga bergetar, ingin untuk membunuh. Ya, yakni aktul hadzal rajul fa innahu munafiq. Biarkan aku memunggal kepala orang ini karena dia telah munafik, karena dia ini orang munafik, membocorkan rahasianya. Tapi Nabi, seorang pemimpin yang bijak, Nabi tanya dulu kepada Hatib, ya, ma'amalaka ala hadza ya Hatib? Apa yang mendorongmu melakukan ini wahai Hatib? Hatib bin Abi Balta'a mengatakan, ma fa'altu hadza ridwan bil kufr. Wahai Rasulullah, aku melakukan ini bukan karena ridho dengan agama orang kafir. Bukan karena aku membela mereka, mencintai mereka karena kekafiran mereka, tidak. Selamanya aku tidak ridho dengan kekafiran. Namun Hatib bin Abi Balta'a motivasinya adalah untuk masalah dunia ini, untuk menanamkan jasa kepada orang-orang Quraisy. Karena Hatib punya keluarga di kota Mekah.
Yang Hatib punya famili di kota Mekah. Kalau orang-orang muhajirin yang lain, mereka punya keluarga di kota Mekah, tapi ada yang menjaga mereka karena ada kabilah-kabilahnya kan. Sedangkan keluarganya Hatib ini nggak punya kabilah, sehingga dia berdiri sendiri, tidak ada yang menjaga dia, tidak ada yang menjaga keluarganya Hatib. Maka Hatib ingin untuk menanamkan jasa kepada orang-orang Quraisy supaya orang Quraisy menjaga siapa? Keluarganya. Nah ini motivasinya apa? Dunia, bukan motivasi-motivasi masalah agama. Maka perbuatan Hatib ini namanya apa tadi? Maksiat dosa besar. Al-muwala, hukumnya dosa besar. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat, wa innahu min ahli badrin. Ya. Bisa jadi karena dia adalah seorang yang pernah ikut dalam perang Badar. Hatib ini ternyata pernah alumni perang Badar. Ya, bukan alumni demo, bukan. Ini alumni perang Badar. Nabi mengatakan, فإن الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Allah telah melihat kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Alumni perang Badar yang 315 orang ini, Allah melihat mereka, kemudian Allah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian sekehendak kalian, kalian telah diampuni. Sehingga sepakat para ulama mengatakan ahli Badar, ya orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu semua sudah diampuni dan dipastikan surga, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah. Sehingga yang dilakukan sama Hatib bukan pembatal keislaman. Kalau dia pembatal keislaman, harusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Hatib untuk bertobat dan mengulangi keislamannya lagi. Tapi ternyata itu bukan kekufuran. Yang kekufuran itu at-tawali, membela orang kafir bukan karena dunia, tapi karena agama. Ya, ini dibedakan. Nah, kaum Khawarij mereka tidak membedakan antara tawali dengan muala. Pokoknya cinta sama orang kafir, maka dia kafir. Langsung sungguh pendek. Nggak pakai diteliti dia ini cintanya karena agamanya atau cintanya karena dunia, nggak urusan. Yang penting cinta sama orang kafir, maka dia kafir. Ya, ada kisah yang dikisahkan oleh guru kami, di mana berapa tahun dulu waktu musim-musim bola, ya, waktu musim Piala Dunia, di mana ada sekelompok orang sedang ngobrol di teras masjid, ya anggaplah di teras masjidnya ini, ngobrolin bola, ya. Wah, yang satu ngefans sama siapa nih, Ronaldo, yang satu ngefans sama Messi misalnya, ya, yang satu ngefans sama siapa gitu. Tiba-tiba ada seorang Khawarij yang memperingatkan mereka bahwasanya kalian mencintai pesepak bola kafir itu menyebabkan kalian juga kafir. Apa ayatnya? Itu surat Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintai orang kafir, maka dia juga kafir. Ingatkan. Kemudian ditegur sama guru kita, bahwasanya maksud daripada ayat itu mencintai orang kafir karena apa ya? Agamanya. Itu tawadu. Sedangkan yang dilakukan sama para fans bola ini, apakah mereka mencintai Ronaldo, mencintai Messi karena agamanya? Karena urusan dunia, urusan bal-balan. Tetap diperingatkan perbuatan kalian itu gak boleh, dosa. Dan mencintai orang-orang kafir gak boleh, ngefans sama orang-orang kafir gak boleh. Karena meskipun itu bukan kekufuran, tapi nanti lama-kelamaan bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Ya. Mencintai dalam urusan dunia, nanti niru. Orang kalau sudah ngefans kan niru kan? Ya, potongannya niru, kelambinya niru, melakukan ditiru, gaya bicaranya ditiru, ya, sampai agamanya nanti ditiru juga. Orang sudah kadang ngefans seperti itu, dia akan berusaha setotalitas mungkin meniru idolanya, fans-fans fanatik. Ya. Namun tetap disampaikan hukumnya itu dosa besar, bukan kekufuran.
mencintai orang kafir itu nggak boleh. Baik bisa mengantarkan seorang karena tawali atau mualah. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Thalib? Nabi mencintai Abu Thalib, bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ini diturunkan ayat ini oleh Allah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Thalib pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat akhir hidupnya. Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat saja yang apabila kau ucapkan, aku akan membelamu pada hari kiamat nanti. Tapi ternyata sampai matinya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka turun ayat ini, kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nabi mencintai Abu Thalib, padahal Abu Thalib orang apa? Kafir. Maka ini kata para ulama, kecintaan Nabi kepada Abu Thalib ini namanya al-mahabbah at-tabi'iyyah. Kecintaan yang sifatnya tabi'i, manusiawi. Ya, di mana namanya ponakan, ya, cinta kepada pamannya, cinta kepada keluarganya. Apalagi Abu Thalib luar biasa pembelaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanannya luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintanya Nabi kepada Abu Thalib ini namanya cinta tabi'i, manusiawi. Ya, selama memang tidak menjadikan seseorang kemudian membela orang yang dia cintai, membela kekufurannya, membela kesyirikannya, menolong kekufurannya, menolong kesyirikannya, maka ini cinta yang hukumnya mubah, dibolehkan. Ya. Sama juga apa hukumnya lelaki muslim menikahi al-kitabiyah? Apa hukumnya seorang muslim laki-laki menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani? Kok bisa tuh? Kalau boleh, nah berarti kan kita. Hah? Ya, selama memang tidak mendukung, menolong, membela, membantu kekufurannya ataupun kesyirikannya. Jadi hukumnya boleh. Jadi kita katakan boleh, jangan terus langsung budal ya. Ya, Anda bayangkan sendiri, punya istri, namun ternyata dia ini seorang kafir. Di mana kita nggak boleh membela kekafirannya. Hari Minggu, Ahad pagi, mas, angkat tangan gereja mas. Boleh nggak suaminya nanti? Tidak boleh. Nggak boleh. Ya Allah, berbujunya dulu. Maka para ulama, kalaupun membolehkan, kalaupun mengharuskan seseorang menikah dengan wanita ahli kitab, maka pastikan terlebih dahulu wanita tersebut memang sudah ada indikasi atau punya ketertarikan dengan Islam sehingga bisa diajar untuk masuk Islam. Karena tujuannya memang adalah untuk menariknya kepada Islam. Karena rata-rata wanita yang mengikuti suaminya, makanya nggak boleh kebalikannya. Wanita muslimah dinikahi sama pria Nasrani atau pria Yahudi, boleh nggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Baik. Kembali ke sini. Wa yakunu muhibban bi qalbihi lintisaril kuffar 'ala muslimin. Maka orang tersebut dia mencintai di dalam hatinya, maksudnya mencintai orang kafir di dalam hatinya untuk membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Wa hadza la yaqa'u min muslimin al-battar. Al-tawali itu tidak akan terjadi pada seorang muslim yang asli, sama sekali belas, al-battarnya belas, sama sekali tidak mungkin seorang muslim membantu orang kafir karena agamanya. Fal muslim la yuhibbu nusratal kuffari 'ala muslimin. Maka seorang muslim tidak tahu, nggak suka dia membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, nggak akan sudi, nggak akan rela. Wala yajibu
bukan yajibu. Hah? Yuhibbu. Ya. Hah? Oh, nonton tiga kok. Ada titiknya. Ada titiknya 2. Oh, tak bisa. Punya enggak? Yang bawah itu. Bawa pojokan. Pojokan. Beda benar, beda. Iya. Salah itu yang betul. Wala yuhibbu dhuhura dinil musyrikin. Dia tidak mencintai, tidak suka yang menampakkan atau menjadikan agama orang-orang musyrik itu dhuhur artinya menang, berjaya, unggul, tidak suka ya. Walakin yuhibbu dhuhura dinil Islam. Yang dia suka adalah menampakkan, mengunggulkan, menjayakan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 33, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu, untuk Allah tampakkan, Allah jayakan agama Islam ini ala dini kulli, di atas semua agama-agama. Alladzi yuhibbu dhuhura dinil kuffar ala dinil Islam laisa min ahlil Islam. Maka orang yang suka, yang ingin agama kafir lebih unggul daripada agama Islam, maka dia bukan termasuk bagian dari Islam. Wa amma farqun baina tawalli wa baina al-muwala. Ini kita bahas artinya ya. Bedakan antara at-tawalli dengan al-muwala. Ini yang tadi kita sampaikan. Wallahu ja'ala. Nah, ini juga apa maksudnya? Wallahu jalla wa ala. Ini ainnya dihilangkan. Wallahu jalla wa ala. Yaqul, berkata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, orang yang kalian cintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian berikan mawaddah. Apa mawaddah? Sayang. Kasih sayang. Rafi biasanya ngomong nggak sama war. Nah itu sakinah mawaddah, kecintaan. Di mana kalian berikan kecintaan kepada mereka. Surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Nah, surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama ini itu mualah atau tawali. Nah, kata para ulama, mualah. Mualah. Yang tawali itu tadi Al-Maidah 51. Itu tawali. Kalau al-mualah dalilnya Mumtahanah ayat yang pertama. Kata beliau, al-mualatu hiya mahabbatul kuffar wa mawaddatuhum li ajli dunya wa laysa min ajli buhuri dinil kuffar wa la raghbah fi dinihim. Al-mualah adalah mencintai orang kafir karena urusan dunia, bukan urusan agama. Tujuannya bukan untuk ingin mengunggulkan, menjayakan agama orang kafir, atau dia memang cenderung lebih percaya dengan agamanya orang kafir. Enggak. Dia yakin dengan Islam satu-satunya agama yang hak. Namun dia menolong orang kafir, mencintai orang kafir karena urusan-urusan duniawi, entah karena fulus atau yang lainnya. Wala hubban fi dhuhuri dinihim ala dinil Islam. Dia tidak mencintai agama orang kafir atas agama Islam. Walakin ajli dunia, namun karena urusan dunia saja. Apa hukumnya? Fahadza fisqun. Mualah itu kefasikan.
wa huwa min kaba'irid dzunub. Mualah ini mencintai orang kafir karena urusan dunia termasuk dosa besar. Wa laisa kufran nafidan minal illah. Bukan kekafiran yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Walihada khataballahu subhanahu wa ta'ala biman waqa'a minhum dzalika fi wasfil iman. Ya, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala berbicara kepada mereka tentang mualah ini, kepada orang-orang yang jatuh dalam perbuatan mualah ini, Allah menyebut mereka ya ayyuhalladzina amanu. Allah masih mensifati mereka sebagai orang-orang yang beriman. Nah, beda dengan yang Al-Maidah. Ya, coba lihat Al-Muwalah. Dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sama Al-Maidah yang tawari juga dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kenapa kok yang Al-Maidah dikatakan kafir keluar dari Islam? Nah, iya. Awalnya mereka itu beriman, namun Allah kemudian mengatakan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minkum. Barang siapa yang bertawali kepada mereka di antara kalian, maka dia juga masuk bagian dari orang kafir juga. Jadi dia sebelumnya beriman, kemudian kafir gara-gara tawali. Beda dengan mualah. Ya, Allah tidak menyatakan bahwa yang mualah ini keluar dari Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Yang Allah sebut kafir di sini bukan orang berimannya, tapi orang kafirnya. Sungguh mereka telah kafir dengan apa yang datang kepada kalian. Siapa kalian di sini? Orang beriman. Sungguh mereka telah kafir dengan apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Qawluhu innallaha la yahdil qawmal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Al-muradu bil-zulmi huna al-kufur. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kekufuran. Kezaliman itu kekufuran. Seperti firman Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Selesai dari pembatal keislaman yang ke-8. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pembatal keislaman yang ke-9, yaitu barang siapa yang meyakini bahwasanya boleh seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak wajib kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Boleh kita keluar dari syariat kalau sudah sampai tingkatan apa? Ma'rifat, sudah tingkatan hakikat. Nah itu, kalau kita ini masih syariat itu artinya ikut syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, boleh dia keluar dari syariat Nabi Muhammad, punya thariqah, tarekat, punya jalan. Thariqah punya apa? Jalan, punya jalan sendiri menuju Allah yang berbeda dengan jalannya Nabi Muhammad. Maka kalau ada wali-wali mereka melakukan kemaksiatan, misalnya seperti minum khamar atau mungkin ya, berzina, atau mungkin apa misalnya, ya apa, pokoknya perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan sholat. Ya, ketika ditegur, mereka mengatakan dia itu wali. Ya, dia itu wali. Nggak bisa mengukur seorang wali dengan tindakan syariat. Jangan kau mengatakan khamar haram, masa wali kok minum khamar? Itu tingkatannya wali itu. Kau itu mengukur wali dengan tingkatan syariat. Syariat itu buat orang-orang seperti kau. Iya, nggak berlaku buat dia. Dia itu tingkatannya sudah wali. Berbeda, dia punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalan Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Khidir. Dia Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi, dia membunuh anak kecil. Padahal membunuh anak dalam syariat Nabi Musa itu hukumnya apa? Haram, nggak boleh dosa membunuh anak. Tapi Nabi Khidir melakukan. Di mata Musa, Nabi Khidir melakukan perbuatan dosa karena Nabi Musa memandang dengan kacamata syariat.
Sedangkan bibir mahkotnya sudah ma'rifah. Iya. Jadi kalau melihat wali Allah melakukan dosa, jangan langsung buru-buru disalahkan. Kau yang ilmu belum nyampe, kopimu kurang kental. Apa lagi? Teknikmu kurang atur. Kalimat-kalimat mereka gitu. Kopimu kurang kental, apa? Bisa menyalahkan saja. Ngajimu kurang atur. Alhamdulillah. Maka ini juga pembatalan keislaman. Nah, kalau munafik yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka akan bilangkan para sahabat. Siapa yang tahu kalau mereka wali Allah? Abu Bakar As-Siddiq sepakat. Beliau adalah manusia terbaik di umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang lebih baik setelah Nabi Muhammad SAW selain Abu Bakar As-Siddiq. Semua manusia umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq tidak lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar sampai matinya apakah tetap berpegang dengan syariat Nabi atau punya syariat sendiri? Punya jalan sendiri? Tetap ikut Nabi. Tidak ada urusan. Ya, maka ini diantara trik-triknya orang-orang sufi, tasawuf, malas. Ya, saja mereka ini malas ibadah, sholat malas, terus malam Ka'bah sholat. Ya, bahkan ada yang konyol lagi, kalau kita tawaf di Ka'bah, justru wali-wali itu Ka'bahnya yang tawaf ke mereka. Jadi ya gimana? Kalau kita tinggalkan syariat ini, kita datang ke Ka'bah, kita yang tawaf mencari Ka'bah. Tapi kalau mereka wali-wali syaitan ini, Ka'bahnya yang mentawaf mereka. Alhamdulillah. Dan itu lapis di kita semua. Ya, model-model seperti itu, potongan-potongan wali berbeda itu nyaris di negeri kita, apalagi di Jawa Timur. Ya. Makanya dakwah tauhid nggak boleh kendor. Dakwah tauhid nggak boleh kendor. Jangan antum terpukau orang-orang yang bilang memandang salah sudah banyak. Mereka lebih banyak lagi yang belum kenal dakwah tauhid. Orang-orang banyak nih terlalu euforia, orang yang maju sunnah semakin banyak. Dari apa mengatakan demikian? Tolak ukurnya apa? Ya tak belok-belok tambah ke si jenggotan dari itu. Si jenggotan si orang sudah ngaji sunnah, sudah kenal sunnah. Belum tentu juga. Ahli kita juga jenggotnya kadang lebih tebal ya. Kurang lebih. 3 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini satu pertanyaan. Kalau bekerja manajer yang punya misalnya orang kafir yang pertama, terus kemudian selama kita pembelajaran di kelas itu kan juga ada orang-orang kafir seperti Thomas Alva Edison lampu lah, Alexander Graham Bell, kemudian artinya batasannya sampai mana? Kita kan mempelajari apa yang dilakukan mereka. Iya, sebatas ilmunya saja, tidak perlu kemudian figurnya terlalu kita angkat, dan biografinya terlalu kita profilkan sebagaimana biografinya para ulama. Ya, karena tidak ada kehormatan atas orang-orang kafir. Ya, tidak ada kemuliaan atas mereka, meskipun mereka ini ilmuwan, meskipun mereka ini cerdas dalam urusan dunia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka pandai dalam urusan-urusan dunia, namun dalam urusan akhirat mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi Allah tidak memuliakan mereka yang pintar dalam urusan duniawi, namun lalai dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan ilmu duniawi, tidak. Namun jangan sampai seorang hanya terpukau dengan ilmu duniawinya saja, sedangkan dia statusnya orang kafir. Kemudian kita bangga-banggakan sehingga murid-murid yang justru bangga dengan mereka, sampai nanti timbul pemikiran, kok kalau kita ini ingin bisa pintar, ingin bisa cerdas, kok sepertinya seakan-akan syaratnya itu harus meninggalkan Islam dulu, karena Islam ini membelenggu, ya kan, membatasi kecerdasan kita. Orang-orang yang pintar-pintar itu rata-rata kafir, kata mereka. Yang terakhir kemarin itu siapa? Yang duduk di kursi hampir, kan? Sampai itu namanya.
Ada ya? Baru meninggal berapa tahun yang lalu. Ilmuwan ya. Orang yang lumpuh, duduk di kursi gini terus. Dia ngomong itu pakai komputer. Mulutnya diam, tapi komputernya ngomong. Stephen Hawking. Namanya Stephen Hawking. Apa namanya? Ateis jangan. Ateis gak percaya Tuhan. Tapi dia akui kebenaran. Ya, jadi jangan sampai membanggakan para ada pun dari keilmuan-ilmuwan kita ambil keilmuan mereka karena memang kita yakini bahwasanya yang memberikan mereka ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebutkan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum